How are you? How are you today? I am fine. I am great. I am fine. I'm just great. I am fine. I am great. I'm very well today. Great! Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am hungry. I am tired. I am hungry and I am tired. I am hungry. I am tired. I'm not so good today. Oh, well, I hope you feel better soon. Hello. Hello. How are you? Hello. Hello? How are you? Hello? Hello. How are you? I'm very well today. Salam adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Meskipun saat ini kita ibadah online, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, saat ini kakak mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Oke? Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi. 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 Tu
dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun keberadaan kita saat ini. Mari siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang hari ini temanya tentang Tuhan melindungi. Terambil dalam kitab Ayub, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 22. Jadi kita akan sama-sama belajar dari kisah seorang Ayub. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapa yang pernah merasa sedih? Dan apa yang dilakukan bila sedang sedih? Ya, jadi ketika kita sedih, kita pasti akan mencari seorang ibu, mencari papa, atau mencari kakak, atau orang yang kita menganggap bisa melindungi kita. Kita butuh pelukan mereka dan perhatian dari mereka ketika kita merasa sedih. Nah, adik-adik tahukah adik-adik bahwa Ayub juga dia membutuhkan perlindungan jika dia merasa sedih. Nah, di sini siapa yang pernah dengar nama Ayub atau siapa yang kenal Ayub? Saya percaya adik-adik yang ada di rumah semua pasti kenal Ayub. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Ayub adalah seorang yang memiliki 10 anak yang dia kasihi. Ayub sangat sayang kepada mereka. Selain itu, Ayub juga adalah seorang yang kaya raya, yang memiliki harta yang begitu banyak. Nah, harta-harta kekayaannya itu adalah ada kambing domba, ada unta, dan lembu yang banyak sekali. Angkanya itu mencapai ribuan, tidak bisa dihitung karena banyak sekali. Dan dia juga punya pembantu dengan jumlah yang banyak, ya, untuk menjaga dan merawat binatang-binatang atau harta-hartanya Ayub, ya. Tapi pada suatu hari semua harta yang dipunyai oleh Ayub itu semuanya itu hilang, habis. Binatang-binatang yang banyak itu diambil oleh orang jahat dan disambar api dari langit. Serta pembantu-pembantu mereka juga dipukulin sampai babak belur. Wah, adik-adik tahu nggak bagaimana perasaan Ayub pada saat itu? Ayub sangat sedih saat itu. Apa yang diperbuat oleh Ayub pada saat itu? Apakah ia marah? Apakah ia membenci Tuhan ketika kejadian itu menyimpang hidupannya? Ternyata tidak. Kesusahan tidak membuat Ayub marah kepada Tuhan, tapi Ayub malah berdoa kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Ayub percaya bahwa Tuhan akan melindunginya dari segala rencana jahat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan kita itu penuh kasih. Dia siap selalu melindungi kita dari segala kejahatan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami yang begitu sulit, lebih dari kekuatan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu terjadi dalam hidup. Dan ingatlah adik-adik bahwa adik-adik dalam keadaan sedih, dalam keadaan
ketakutan, dalam keadaan sakit, siapa yang pertama kali kita harus cari? Siapa? Pertama kali kita cari adalah Tuhan. Tuhan kita harus cari Tuhan. Kita berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan bertindak dan memberikan kita kekuatan yang baru. Bukan hanya kekuatan yang baru dia berikan, tapi dia juga akan memberikan kita kesehatan. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah, jangan takut. Apapun yang saat ini kita alami, jangan pernah takut. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menguatkan setiap kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun keberadaan kita hari ini. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ceritanya hari ini? Bagus kan? Mantap kan? Kakak aja diberkati. Bagaimana dengan adik-adik? Pasti diberkati juga. Semoga melalui firman Tuhan hari ini kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ya adik-adik? Halo adik-adik, hari ini kita akan melipat kertas origami berbentuk hati. Pertama-tama siapkan 1 lembar kertas origami. Warnanya terserah apa aja, sesuai dengan kesukaan adik-adik. Kemudian siapkan pulpen. Lalu siapkan sepotong kertas. Ini kakak ambil dari kertas origami, kakak potong. Adik-adik juga bisa pakai kertas origami. Adik-adik potong seperti ini atau adik-adik bentuk sendiri, tapi potongan-potongan ini nanti berguna untuk kita tulis kata-kata ya.
Nah, inilah dia bentuk hati. Hatinya sudah terbentuk. Nah, adik-adik, kita bisa buka dan di dalamnya ada kotak. Nah, di dalam kotak ini adik-adik bisa menaruh apa aja. Adik-adik bisa menaruh doa adik-adik atau apa yang ada dalam hati adik-adik untuk adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Contohnya, kakak akan menuliskan di sini I love Jesus. Lalu kakak taruh di dalam kotaknya. Nah, bukan hanya cuman ini, adik-adik juga bisa tulis kata-kata apa aja dan adik-adik simpan di dalam kotaknya. Adik-adik bisa tutup dan bentuk hatinya akan kelihatan. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, saatnya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami puji, kembali Tuhan kami mengucap syukur dan limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini ya Bapa. Tuhan tolong sempurnakan ibadah kami hari ini ya Bapa. Apapun yang kami lakukan, pelayanan kami hari ini Tuhan, kiranya semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan telah memuji, menyembah Engkau juga Tuhan, Engkau yang terus urapi berkati kami semua Bapa. Bahkan kakak-kakak pembina juga Tuhan, Engkau yang terus senantiasa menyertai, melindungi dan memelihara kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa menyerahkan pergumulan kami berdoa tak henti-hentinya untuk bangsa kami ya Bapa. Hari Tuhan Engkau yang terus lawat dan pulihkan keadaan bangsa kami berdoa dan kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Harapan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan
yang mampu melakukan perkara ajaib itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan kami berdoa juga Tuhan menyerahkan akan keluarga orang tua kami dimanapun keberadaan mereka Bapa, pergumulan mereka juga Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan segala pergumulan kami, bahkan untuk adik-adik hamba-Mu juga Tuhan, hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang terus urapi mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan, sudah selesai dengar firman Tuhan dan juga berdoa. Dan satu pesan kakak buat adik-adik semua, yaitu jangan lupa ayat hafalan dan juga renungannya ya, dihafal dan direnungkan. Setiap renungannya dikirim biar kita sama-sama diberkati. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.